Senin 2 Desember 2024, kebakaran hebat melanda Pasar Pramuka Pojok yang terletak di Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Kebakaran yang diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik itu menyebabkan 50 kios ludes terbakar dan juga menewaskan 1 orang. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Namun belakangan kebakaran di Pasar Pramuka Pojok dikaitkan dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Beberapa pihak menyebut Pasar Pramuka sengaja dibakar untuk menghilangkan bukti pembuatan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Paro, ini kita kembali lagi ke Pasar Pramuka. Sebelumnya ini Mas Bro menyatakan bahwa Pasar Pramuka ini bukan terbakar tapi dibakar. Nah, apakah ada keterangan saksi ataupun salah satu pedagang yang mungkin menyaksikan ataupun yang mungkin bisa menjelaskan begitu bahwa pasar ini benar-benar dibakar? Gini ya, Pak Roy. terus terang sulit karena saya juga nggak ada edukasi. Karena itu kan pasti istilah hukumnya kan testimonium di auditu, keterangan dari orang-orang lain. Ya. Saya kira keterangan dari dia yang tadi disebut Mas Bro itu sudah valid karena dia adalah orang yang ada di sini. Saya dulu adalah mitra dari Komisi 1, yang Komisi 1 itu mitra intelijen. Kami bisa mempelajari bagaimana kemudian itu cipta kondisi, bagaimana untuk habiskan bukti yang menghilangkan semua barang bukti ya dibakar. Berarti ada dugaan dengan terbakarnya ataupun dibakarnya Pasar Pramuka Pojok ini adalah upaya untuk penghilangan barang. Menghilangkan semua karena orang-orangnya kemudian setelah itu Mbak Lisa, orang-orangnya kemudian pada pindah. Ada yang pindah ke Bogor, ada yang pindah ke Padang ya. Kenapa saya bisa menyebutkan kota-kota itu? Itu tidak asal loh ya. Saya berusaha melakukan investigasi langsung juga ke mereka-mereka itu. Para jasa Pak Roy berbicara mengenai fakta dari kubu sebelah begitu sempat menyampaikan ada bukti bahwa ijazah itu adalah asli dan skripsinya juga asli. Salah satu buktinya adalah album tahunan. Album tahunan itu ada foto Jokowi dan halamannya juga ternyata katanya sama dengan alumni-alumni yang lain. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ada yang aneh. Mbak lihat ada yang aneh nggak di album tahunan itu? Saya tidak lihat aslinya. Oke, saya udah lihat. Album itu warna kertasnya juga tidak menunjukkan warna kertas tahun 80-an. Satu. Yang kedua, masih ada salah cetak juga. Di album itu, di album kenangan itu, Joko Widodo itu tertulis dari SMA 6 Yogyakarta. Padahal yang SMA 6 Yogyakarta itu almarhum Hadi Mulyono, bukan Joko Widodo. Ada kemungkinan besar ya fotonya udah diganti juga. Teman-temannya Jokowi sendiri dengan ijazah nomor 1115 Pronojiwo, 1116 almarhum Hadi Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih. Tiga-tiganya tuh identik, sama persis platnya, sama persis posisi logo dan huruf A-nya. Ijazah Jokowi nomor 1120 tidak match, tidak identik. Saya tantang, Baris Krim mengatakan udah menguji dengan ijazah-ijazah yang lain. Mana pembuktiannya? Saya berani loh membuktikan dengan ijazah yang saya tunjukkan. Bapak takut tidak sih dituntut dengan adanya tudingan penyebaran nama baik ataupun tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia? Kan sudah. Takut tidak, Pak? Ngapain takut? Tidak takut. Kita almarhum nahi mungkar. Kita bicara apa adanya, mengedepankan kebenaran. Ya, kita mengedepankan kejujuran. Ya, kalau saya takut, kalau Rismon Sianipar takut, kalau Dr. Tifa Yusiatia Suma takut, ya kami nggak akan sejauh ini. Mana ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Sampai ke acara yang sangat-sangat kita tunggu, gelar perkara khusus di Baris Krim, ijazahnya tidak ditampilkan. Saya terus terang, Pak, sudah sampai pada satu hipotesis, nggak akan muncul itu nanti di pengadilan. Karena apa? Beberapa kali pengadilan, mau yang di Solo, mau yang di Jakarta, perdata, pidana, ijazah itu tidak pernah ada, yang ada hanya fotokopinya. Untuk kekisruhan asli atau palsunya ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Pak Roy itu sebenarnya inginnya endingnya seperti apa sih Pak Roy? Endingnya ada pengakuan, kejujuran, dan sifat kenegarawanan dari seseorang yang pernah memimpin kita. Itu aja. Dan kami ingin agar ini tidak terulang lagi. Jangan
lupa loh Pak, atau mungkin saja pola yang sama atau moda yang sama itu bisa digunakan untuk pemimpin-pemimpin Indonesia berikutnya kalau nggak ada. Kan nggak pernah ada dari dulu. Bung Karno itu jujur, ijazahnya asli dari ITB, Teknik Buka School Bandung. Ya. Kemudian Pak Harto jujur sekolah rakyat. Ya. Gus Dur itu dari Kairo, dari Mesir ijazahnya. Kemudian Pak Habibie jelas sebagian ITB, sebagian juga ada di Jerman. Pak Bu Mega, kita hormati betul, Bu Mega tuh sempat S1 di Unpad tapi nggak selesai. Beliau pakai ijazah SMA saja, itu kan bagus. SBY jelas lah, doktornya di ITB. Orang ini ya kalau memang nggak punya, ya nggak usah. Aku bikin punya ijazah, apalagi ijazah Gajah Mada gitu. Sebelumnya, Senin 11 Agustus lalu, Roy Suryo CS kembali mendatangi gedung Komnas HAM untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak manusia dan kriminalisasi atas laporan yang dibuat oleh Presiden ke-7 Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Tim iNews Files sempat mewawancarai salah satu terlapor yang juga ahli digital forensik, Rismond Sianipar. Oh tidak, 1 inci pun, jangankan 1 jengkal, 1 inci pun tidak, karena ya kita memang punya bukti yang sangat kuat ya, berbasis ilmiah, berbasis fakta akademik, jadi nggak ada yang membuat kami takut, gentar. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Itu milik publik, milik rakyat. Yang pertama adalah lembar pengesahan penguji di skripsi Joko Widodo tidak pernah ada. Maka skripsi tidak pernah diuji, maka tidak ada gelar sarjana, maka tidak ada ijazah. Yang kedua, transkrip nilai akademik seperti yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei saat konvers, yaitu tidak ada tanda tangan otoritas apapun, maka transkrip akademik tersebut tidak pernah disahkan, tidak sah, maka ijazah pasti palsu. Insinyur Joko Widodo KKN, kemudian dia berkuliah, kemudian mengerjakan tugas, kemudian dan lain sebagainya. Dia pun sendiri tidak tahu kalau ijazahnya ini palsu atau tidak.